Baik, kalau tadi kita belajar tentang bunga majemuk itu per tahunan, jadi tadi kan bunga majemuk kita hitung per tahun. Namun pada prakteknya sebenarnya bunga majemuk tidak hanya dihitung per tahun. Ada kasus-kasus juga di mana eh, bunga majemuk dihitung per semester, jadi tiap 6 bulan semester ya. Artinya 6 bulan. Ada juga yang per catur bulan atau tiap 4 bulan. Ada juga yang menghitung per kuartal. Kuartal atau triwulan, 3 bulan. Bahkan juga dalam beberapa kasus ada yang harian dan ada yang bulanan. Nah, kalau kita ingin mencari nilai dari yang akan datang atau future value-nya, maka untuk mencari yang semester atau catur bulan atau kuartal itu tidak menggunakan rumus yang kita gunakan pada pertahunan. Tadi kan rumusnya seperti ini toh. Future value N sama dengan present value dikali 1 tambah I. Ini untuk tahunan. Bagaimana kalau per semester atau per catur bulan atau per triwulan? Rumus yang kita gunakan adalah future value N sama dengan present value dikali 1 tambah I per M. Dalam buka tutup kurung, M dikali N. Jadi rumus selain tahunan kita bisa menggunakan rumus ini. Apa itu FV? Adalah future value atau nilai yang akan datang. Ini jelas present value, nilai investasi awal kita. Terus yang jadi masalah, apa ini M? M adalah yang disebut dengan berapa kali permajemukan yang terjadi setiap tahun. Jadi berapa kali terjadi bunga majemuk. Kalau 6 bulan atau per semester, dia itu M-nya adalah 12 bulan dibagi 6. Berarti M-nya adalah 2. Kalau dia per semester. Kalau per catur bulan, berarti M-nya adalah 12 bulan dibagi 4 bulan. Artinya 3. M-nya 3. Seperti itu ya. Bagaimana kalau kuartal atau triwulan? Kalau triwulan, ya M-nya sisa dibagi 12 bulan dibagi 3. Hasilnya adalah 4. Tinggal begitu, jadi sisa dibagi per bulannya. Ya, jadi kalau untuk semesteran M-nya itu adalah 2. Ingat baik-baik ya. Semester itu M-nya adalah 2. Di mana dapat 2? 12 bulan dibagi 6 bulan. Yaitu 6 bulan untuk semester. Kalau catur bulan, M-nya adalah 3. Dari mana dapat? Dari 12 bulan dibagi dengan 4 bulan. Dari sini. Kalau kuartal atau triwulan, M-nya adalah 4. Di mana dapat? Dari 12 bulan dibagi 3 bulan untuk ini ya. Jadi rumus yang kita gunakan seperti ini. Kemudian kita tutup, kemudian di atasnya kita kali berapa M-nya yang tadi kita sudah hitung di atas di sini. Kemudian dikali N berapa tahun. Untuk lebih jelasnya coba kita
buka satu soal di sini. Ada soal di sini disebutkan bahwa jika kita masukkan $100 dalam tabungan kita dengan tingkat suku bunga 12% yang dimajemukkan setiap kuartalan. Berarti ini tiap 3 bulan itu naik atau dimajemukkan setiap 3 bulan. Berapa pertumbuhan investasi kita di akhir tahun kelima? Nah, jadi dari soal ini kita bisa mendapatkan informasi bahwa present value-nya itu adalah $100. $100. Kemudian tingkat bunga 12%, berarti I bunganya itu 12%. Atau kalau kita desimalkan 0,12. Kemudian berikutnya dimajemukkan setiap kuartalan. Berarti M-nya adalah 12 dibagi kuartal kan 3 bulan. Berarti dibagi 3 sama dengan 4. Jadi M-nya adalah 4. Kemudian pertumbuhan investasi kita pada akhir tahun kelima. Berarti N-nya adalah 5. Kalau kita sudah dapat informasi ini, sisa kita masukkan ke dalam rumus yang telah kita ajarkan tadi. Rumus yang kita gunakan adalah future value N sama dengan present value dalam kurung 1 ditambah I per M. Tutup kurung M dikali N. Kita kerja nih. Present value-nya berapa? Present value-nya kan $100 toh dari soal yang pertama. Investasi awal kita $100. 100 tambah 1. 1 ditambah I-nya berapa atau bunganya berapa? Kita lihat, oh bunganya 12% dari sini. Tingkat bunga 12%. Berarti di sini 12. Dibagi M. Berapa M-nya? Tadi kita sudah sebutkan karena kuartal berarti 12 dibagi 3 bulan. Ya, artinya 4. Bagi 4. Kemudian tutup kurung. M-nya tadi berapa? M-nya adalah 4. N-nya adalah permajemukan investasi kita di akhir tahun kelima. Nah, berarti dikali 5. Seperti ini. Kemudian kita hitung nih. 100 1 ditambah 12 bagi 4. Bukan 12 ya, 0,12. 0,12 karena ini bunganya adalah 12%. Kalau kita desimalkan 0,12. Toh? Berarti ini 0,12 ini. Dibagi 4. 0,12 bagi 4 hasilnya adalah 0,03. Kemudian bagi terus pangkatnya 4 dikali 5 artinya 20. Kita hitung nih 100 dalam kurung 1,03 pangkat 20. Kemudian kita lanjut lagi sama dengan 100. 1,03 di pangkat 20 hasilnya adalah 1,806. Kalian bisa menggunakan kalkulator untuk menghitung pangkat ini. Setelah itu kita kalikan nih 100 dikali 1,806. Hasilnya adalah 180,6 dolar. Berarti uang kita di akhir tahun kelima adalah 180,6
dolar. Yang punya itu mantap.